Halo? Iya Pak, selamat siang, perkenalkan nama saya Haba Kesa Khaira. Mohon maaf ini saya nggak open videonya karena Heeh. sedang di luar Pak. Oh, sedang di luar. Di mana? Ya, saya lagi di luar Pak, di rumah sakit. Lagi sakit atau apa? Bapak saya, Oh, oke. Ini kamu kalau online itu pakai handphone apa pakai laptop? pakai handphone Pak. Pakai handphone. Tapi, Heeh. besok-besok ini kita harus pakai laptop karena kita ada praktek. Oke baik Nah ya, Pak. jadi saya saranin buat pakai laptop. Nah, terus ada juga beberapa tugas, jadi nanti mungkin kamu harus bekerja ekstra, karena kamu udah beberapa mata mata beberapa bab kan, nggak mungkin Ya, kita beberapa ulang materi. lagi. Ya beberapa Ya betul Pak. materi. Jadi Mhm. kamu harus, sync up, maksudnya ya mensinkronisasikan dengan teman-teman yang ada di kelas, Oke gitu. baik Pak. Untuk nomornya itu bisa nomor WhatsApp-nya ada di grup, jadi kayak kamu bisa tanya-tanya di situ, langsung ke mereka, japri juga bisa. Ya, Oke, sebelumnya ya salam kenal buat Haba, saya ya. saya Marwan, saya dosen, eee, Internet of Things. Oke, Baik Pak. untuk tugas, oh ya sama ini satu, karena kita praktek nanti kita harus install namanya Raspberry Pi OS. Nanti Apa? kamu Raspberry Pi, Oh, Raspberry Pi. Oke. ya. Iya Pak. Nanti kamu harus install itu di laptop kamu menggunakan VirtualBox atau semacamnya. Oh, di Ubuntu itu bisa juga, Pak? VirtualBox ini nggak kompatibel untuk Bisa, di Ubuntu ya? Bisa ya? di Ubuntu juga kompatibel, tidak masalah. Apapun bisa dia. Ubuntu di Mac juga ada. Oke, baik, Pak. Eh, lagi ya, oh ya harus diinstal operating sistemnya sama ada tugas. Nanti tanya aja ke ketua kelas ataupun teman-teman yang lain. Oke, baik, Pak. Oke, hmm, oke, saya mau start dulu. Sebentar. Untuk ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu, nah ini dia. Membahas, bentar. Nah, pertemuan lima ini tidak begitu sulit menurut saya. Gampang. Cuma menghubungkan WiFi, menghubungkan Bluetooth, menghubungkan kabelan. Mostly sih ini sebenarnya saya yakin kalian udah bisa semua sebenarnya. Tapi kayak kita coba aja. Dan ini saya terus terang, ini materinya saya tidak buat karena terus terang menurut saya ini sifatnya praktikum kalau untuk yang bab 5 ini. Pertemuan kelima. Menghubungkan WiFi seperti itu. Oke, jadi karena kita pakai sebelumnya ada tadi kemarin Panana ya. Panana udah bisa terhubung ke internet atau tidak ya? Panana. Halo Panana. Belum, Pak. Oh, belum bisa. Iya, Oke deh, nanti saya bantu deh. soalnya saya pakai hotspot nih, Pak. Pakai hotspot dari HP kan? Iya, Pak. Oke, ya udah kalau nggak gini aja. Coba kamu share screen kamu, nanti saya pandu dari sini. Coba share screen kamu. Jadi kan ini kan berhubung dengan sama dengan bab pertemuan kelima kita, menghubungkan WiFi seperti ini ya. Jadi kamu jadi use case. Isu kamu jadi use case dan kita coba solve sama-sama. Oke, jadi kamu coba share screen kamu
Sekarang kamu di depan laptop, kamu pakai laptop kan? Iya, Pak. Oh ya udah, sekarang coba share screen kamu biar nanti saya coba bantu. Nanti biar teman-teman yang lain bisa tiru. Oke. Coba buka VirtualBox-nya sekarang. Ini kamu udah buka VirtualBox? Oke. Iya, Pak. Mana ya? Buka dulu VirtualBox-nya. Gimana bisa buka itunya udah? Atau saya tunjukkan aja deh caranya. Tapi saya nggak pakai VirtualBox sih. Makanya saya mau tunjukin nah ini dia. Nah, terus itu ke pengaturan. Oke. Nah, ke jaringan. Nah, ini udah di NAT kok. Tindak lanjuti. Ini apa nih? Terus tindak lanjuti. Coba klik. Oke, kabel tersambung, penerusan port. Ini udah jalan nggak ini? Belum ya? Oh, belum. Belum, Pak. Coba dinyalain aja. Ini kamu connect ke internet nggak? Iya, Pak. Cuman Connect. lagi nggak ada kuotanya nih, Pak. Kuota utama. Cuma kuota buat ini doang. Gitu. Oh ya udah. Ya gimana kita mau contohnya kalau nggak ada kuota? Kuota gini doang. Ya udah nyalain aja dulu, nyalain aja dulu. Ini power on. Udah. Nah, coba kamu buka ini terminal. Ya, terminalnya dibuka. Coba tulis ipconfig. Bukan. Di ya, ya coba ipconfig. If config. Jangan ada spasi, sambung aja. If config, sorry. If config, bukan ipconfig. If ya, config. Enter. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi si SPBIP punyanya Panana ini menggunakan IP 10.0.2.15. Oke. Nah, terus sekarang kamu coba masuk ke Windows-nya tadi. Ke Windows-mu IP-nya berapa? Windows-mu ke network, ke Windows-nya lagi. Kalau enggak ini nih, yang tanda WiFi-nya diklik. Enggak, bukan. Ini tadi tanda WiFi, ini enggak bukan tanda WiFi di Windows. Bukan di SPBP. Iya, Nah, Pak. di klik kanan. Open network internet setting. Oke. Oke, di sini sebentar ya. Just adapter option. Oke, bukan di WiFi. Saya pengen lihat punya adapternya dari si. Coba change adapter. Net. Ya, change adapter setting. Coba. Aja, tekan aja. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Diam dulu, diam. Saya jelasin. Nah, jadi ini ada 3. Ya, ini ada 3. Nah, satu ini yang tanda X ini yang paling kiri itu punyanya kabelan.
Jadi kalau kalian nyolok ada kabelnya ya di situ. Tapi kan ini kan unconnect. Nah, yang menariknya ini ada namanya VirtualBox Host Only Network. Nah, ini adalah adapter dari VirtualBox kalian tapi dari sisi si Windows. Oke. Nah, yang kalau Redmi ini ya dia berarti dia lagi dari WiFi kan. Nah, yang kita ini coba yang kita mau lihat itu VirtualBox Host Only ini ya. Properties. Masuk ke properties. Oke. Ini internet protokol TCP IP versi 4. Dicek dulu. Enggak, cancel dulu deh, cancel, maaf. Sorry, cancel. Ini di cancel dulu. Coba details. Oke. Dia oke 169. Itu kan di NAT. Oke, ini dihafalin aja nih 169 254 117 125. Coba ping IP 169 254 117.125 ini dari Raspberry Pi OS. Bisa gak? Ya apa dulu tapi 169 254. Oke, ping 169 254. Nah, coba contek lagi aku saya lupa. Kayaknya 125 apa 125? Coba lihat lagi deh. 1154 125 1171. Enggak, kamu harus yang ininya dulu, bukan. Nah, yang integritas itu ditutup dulu. Nah, 125 itu. 254. Dihapus saya 125. Nah, enter coba. Nah, ini artinya connect ya. Nah, jadi oke, sudah bisa. Coba Ctrl C. Ctrl C atau Ctrl Z. Coba Ctrl C. Oke. Coba sekarang kamu ping www.google.com. Enter. Oh. Sebentar. Jadi dia sebenarnya ini berarti dia udah berkomunikasi nih dari kitab. Jadi gini bayanginnya teman-teman ya. Jadi bayanginnya kamu sekarang ini sebenarnya punya dua laptop. Satu yang diinstal Windows, satu yang diinstal Raspberry Pi OS. Nah, ini sudah terhubung. Ya, buktinya apa? Kita bisa ping IP yang di Windows. Begitu juga sebaliknya. Coba aja ping IP-nya si Raspberry Pi dari Windows. Ini nggak bisa connect nih berarti nih. Ctrl C nih, Ctrl C aja dulu. Di Raspberry Pi OS di Ctrl C. Habis itu if config lagi. Oke. Nah, ping nggak tuh 10.0.2.15 dari Windows. Ya. Ping 10.2.15 dari Windows. Oke. Nah, kalau begini ini biasanya ada firewall. Firewall kamu nyala ya? Coba cek di Windowsmu. Firewallmu nyala apa tidak? Caranya kamu ini aja tap aja here, tap here search itu diklik aja. Ini nih ada tulisan tap here search tadi. Nah, itu tap here to search. Yang kiri pojok kiri. Tap here to search. Yang dekat Windows. Klik aja firewall. Ya, oke, firewall. Firewall. Oke. Ini Windows 10 ya?
Firewall. Oke, cek firewall status boleh. Nah, nyala kan? Nah, ini sekarang kamu mati ini. Change tune Windows Defender. Oh, pakai sebentar. Ini ya turn off aja Windows Defender ya, firewall ya. Nah, turn off semuanya. Ya, turn off, klik. Itu yang bawahnya juga. Public network setting itu ketik juga. Ini nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Oke. Oke. Balik lagi ke si command line dari Windows. Oh, command bukan yang Windows yang kita tadi coba ping. Nah, coba kamu ping lagi. Gak usah diketik, di scroll ke atas saja. Capek kamu ketiknya. Tapi udah terserah. 2.15. Pakai minte. Ya udah, sama aja. Bener saya pilih 0.2.15. Sebenarnya nggak mas, sama aja sih minte sama enggaknya, bedanya dia ngelup. Ya udah, terus. Oke, host only. Oke, balik lagi ke SPBPOS. Nggak apa-apa, biarin aja. SPBPOS, coba ping 10.0.2.15. Ya, ping aja ping. Bisa. Oke, Ctrl C di situ. Oke, nggak apa-apa, Ctrl C. Oke. Sebentar, coba balik ke yang tadi network di sisi si Windows network yang tadi. Yang di sini yang ada tanda WiFi-nya, diklik kanan. Nah, itu open network internet setting. Coba saya ini ya, saya mau request ya. Coba saya mau take control. Oke. Sebentar. Oke. Ini kamu buat sendiri atau kamu udah ada itu? Oke. Sebentar ya. Saya klik. Kok nggak bisa? Bisa tolong diklik ininya. Internet protokol version 4 TCP IP. Jangan dicek. Sebentar. Ini dicek lagi, di checklist. Dicek. Tolong dicek di. Properties. Advance. Coba ke advance. Ini kok saya nggak bisa klik advance. Oke, terima kasih banyak. PHP enable gateway matrix. Oke. Tanda X, tutup aja, tutup. Tutup lagi. Apa tutup aja, cancel. Oke, sorry, ini oke. Oke, coba kita cek lagi. Sebentar. Oke, sudah. Ini host only adapter.
Udah di cancel, di cancel aja nih. Oke, sebentar. Balik lagi ke sini. Nggak muncul. Harusnya muncul. Oke. Ini di minimize saya. Windows Squidnya di minimize, nanti kita buka lagi. Ini saya klik minimize, nggak bisa. Minimize. Halo? Bisa deh. Jangan, saya mau bikin ini connect ke internet. Sebentar. Harusnya itu udah bisa loh. On private network, firewall is off. Oke. Kamu ada pakai antivirus apa di sini? Nah, halo? Ada pakai antivirus? Bawaan, Pak. Ada pakai antivirus nggak? Pakai ya? Jadi ini kenapa nggak bisa ini ada yang ngeblok. Maka saya tanya ada antivirus apa, pakai antivirus apa gitu. Oke. Tapi dari semua konfigurasi ini harusnya sudah bisa karena dia sudah NAT. Semua message. Oke. Ini yang bilangnya si SPBPOS. Coba buka lagi SPBPOS-nya. Buka lagi SPBPOS-nya. Halo. Buka lagi ke SPBPOS. Halo. Coba buka ke SPBPOS. Coba ping ping Google dari SPBPOS. Si Nana putus. Oke, ya udah deh. Saya share screen saya. Maksud saya seperti ini loh. Oke, sebentar ya. Saya mau share screen. Ya, mohon maaf, Pak. Oh iya, tadi putus ya. Coba masuk ke SPBPOS. Laptopnya bisa connect ke internet juga kan ya? Bisa. Dia bisa secara remote. Coba ping google.com. Ya. Enter. Oke. Coba. Ya udah deh. Ini ada yang nutup nih. Paket ICMP nya keblok. Oke, udah deh, nggak apa-apa. Screen-nya tutup aja, saya kasih tahu. Oke, ini saya share screen lagi. Nah, jadi ini saya share screen saya. Ini saya lagi. Oke, sebentar.
Nah, jadi kalau kalian bisa lihat nih screen saya, ini network adapternya saya ubah ke NAT. Nah, ini ada bedanya. Ada 3 tipe sebenarnya, NAT, widget, sama host only. Nah, kalau NAT itu artinya dia bakal mengubah network address kita jadi satu frekuensi bersama dengan network yang kita tuju, target yang kita tuju. Oke, itulah kenapa tadi satu subnet, ya. Itu kenapa tadi pas kita coba ping dari laptopnya DSP punya si Nana itu ke Windows itu bisa karena dia pakai NAT. Nah, NAT inilah juga yang membuat saya bisa ke internet dari SPBP OS. Oke. Nah, oke. Nah, untuk terkait network tadi, jadi sebenarnya kan bisa configure networknya itu dari sini juga bisa harusnya. Sebentar. Task manager, preference. Oke, sebentar lagi loading. Oke. Atau dari komandan juga bisa. Ya. Jadi kok belum muncul ya. Nah, oke. Di SPBP kalian, kalau kalian katakanlah pengen pakai SSH connect ke dari laptop lain connect ke SPBP kalian bisa pakai SSH. Tapi harus di enable terlebih dahulu. Ya, di enable. SSH sudah di enable. Oke. Nah, gimana sih kita tesnya? Nah, tesnya itu bisa dari Windows kalian. Ya, ini saya coba tes. IP saya lupa. Sebentar. IP saya berapa ya? Nah, ini IP saya ya. Oke. Sebelumnya kita ping dulu. Gede banget. Ping 192.168.41.141. Bisa ya? Ini dari Mac saya ke SPBP, virtual machine install. Oke. Oke, bisa. Nah, sekarang saya pengen SSH ke itu, ke sini. Nah, ini saya SSH nih ke IP dalam. Ini bisa. Ini namanya private key ya. Dia bakal public key dari yang SPBP OS. Dia mau establish. Ya. Lalu saya jawab yes. Ya. Nah, ini dia minta password. Saya lupa lagi password saya. Sebentar. Password saya apa ya? Ya salah deh. Salah. Oke. Sebentar. 192. Sebentar ya. Sebentar. Ini sudah saya set ya passwordnya. Kayak belum deh. Sumin.
Udah kok, saya udah set passwordnya. Bentar ya. Saya lupa passwordnya. Sebentar. Gak apa-apa kalau ubah passwordnya kita ubah aja ya nggak? Sudo swd loading. Ya itu kekurangannya kalau kita pakai apa namanya? Pakai virtual machine. Oke, saya sudah ubah. Kita tes lagi. Bisa semua. Ya, gimana sih? Udah ubah. Oke, sebentar ya. PC. Saya punya usaha apa sih di sini? Oke. Sebentar, coba saya nambahin user add saya deh. User add. Oh, sebentar. Saya cek dulu user. Oh, nggak ada. Saya belum pernah buat berarti. User add. Nah, user add ini buat komen buat buat create user baru. Nggak ada permission pakai sudo ya. Jadi sudo itu suatu komen yang mendelegasikan root sehingga kita bisa menggunakannya. Nah, sudah jadi buat nih si Marwan usernya. Sekarang saya buat passwordnya. Saya agak lupa komen. Oke, sekarang saya coba masuk pakai ke user yang udah saya buat. Oke, udah bisa ya. Dan ini ganti jadi Marwan Home PI. Oke, baru saya coba nih. Jadi ini saya nggak tahu, katakanlah saya nggak tahu passwordnya. Coba lagi. Sebentar ya, saya lupa nih. Minus U kalau nggak salah ya. Kalau enggak, gini aja. Marwan Oke, sip. Saya sudah di dalam SPBP saya. Berubah kan? Ininya lihat nih teman-teman nih bisa lihat. Nih, Marwan SPBP. Nah, kalau komputer saya tadi ini. Ya, ini artinya kita udah masuk ke operating system SPBP saya dari komputer Mac saya. Tahu dari mana? Oh, gampang. Ini gini ya, PWD, ini berarti kita di root, ini sudah sama ini udah jelas ya, SPBP. Terus sama apakah kita benar ada di SPBP? Oke, bisa get release. Sebentar ya. Nah, iya. Lihat kan? Sudah di SPBP saya. Nah, ini
begitu jadi caranya teman-teman ya. Ubah ke NAT dulu. Harusnya sih begitu kalian ke NAT, itu pasti bisa. Bahkan sampai ke internet. Nah, kalau sampai kayak si kasusnya kayak siapa namanya tadi, kayak si Nana, itu ada firewall atau ada antivirus yang ngeblok. Cuman 2 itu, nggak ada yang lain. Oke, jadi ubah tadi ke net, baru kalian ini. Nah, kalau itu kan saya anggap kalau network, oke, dari sini saya udah bisa katakan tadi, oke, katakanlah kalian mau buat IP statis ya. Ini kan IP saya nih, IP SPP saya. Saya bisa konfigurasi nih. Nah, ini kan IP SPP saya. Kemudian, oke, ini SPBP saya. Nah, seandainya saya mau ubah, bisa. Nah, bisa pakai editor buat ngedit file, itu bisa pakai Pico, ya, bisa pakai Nano, apalagi. Ya, itu setahu saya sih itu ya. Sebenarnya masih bisa banyak lain, tinggal kita install aja. Nah, sudo pico etc network. Oke, sebentar, network. Oke, interface. Bukan. Sebentar. Script. Oke, interface. Interface-nya apa? Oke, interface. Sebentar ya. Interfaces. Ini. Oke. Saya pengen lihat. Mostly Debian sama Linux itu beda-beda. Tapi nggak apa namanya, nggak beda jauh. Saya pengen bikin statis IP nih. Oh iya betul. Jadi kalau saya ubah, ini nanti bisa koneksi saya putus. Oke, udah berarti saya nggak usah ubah di situ. Oke, jadi saya masuk ke sini aja. Nah, ini saya mau masuk ke root aja. Jadi kalau kalian mau masuk ke root, su spasi minus root. Nah, ini lupa lagi saya passwordnya tadi ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita di sini aja. Nah, get PC Oke, default. Nah, ini sebenarnya bisa diubah nih. Di sini nanti network address. Oke, sebentar. Atau kalian mau DGUI juga bisa. Nah, DGUI kayak gini, DGUI. Tapi dia nggak ngedefine wifi saya. Ini Bluetooth. Karena saya nggak ada Bluetooth, ya, tapi ya pasti gampang lah kalian bisa. Oke. Sebentar.
Nah, kalian bisa ubah dari sini. Seandainya kalian ngomong bingung, bisa ubah dari sini. Oke. Kalian bisa ubah dari sini, terserah. Ya, misalnya saya mau ubah IP saya, katakan 9168 0.10. Ini nggak usah automatic confirm to option. Apply aja langsung. Oke. Terus coba config. Nah, oh masih sama. Oke, kalau masih sama berarti ada yang kurang. Ini tidak mesti. Oke. Oke. Oh, harus di restart dulu, sorry. Harus di restart networknya. Oke, terus sebentar saya lihat ini lagi. Ini SSH putih udah ya tadi. Bluetooth masih bisa lah saya anggapnya. WiFi juga ya. Karena ini pakai virtual, jadi dia nggak ke define network wireless interface saya. Maksudnya perangkat interface saya tidak ke define. Oke. Nah, jadi sebentar tadi saya ada mau tunjukin. Nah ini dia. Ya. Video. Kalian. Nah, sebentar. Nggak ada suaranya ya. Sebentar saya stop share. Saya share lagi. Screen. Next line. Oke, ini baru sudah. Oke. Ini bagus nih. Hey, what is up, guys? Welcome to Raspberry Pi tutorial part 12. And today we're going to take ya? Kedengaran nggak? Halo? Kedengeran Pak, kedengeran. a look Kedengaran at ya? networking. Kedengaran ya? Iya Pak, ya. Sebentar. Loading. Sebentar. Ini ada yang chat. Kenapa nih? Both wired and wireless. Sebentar. So stick around. All right, in the last tutorial, we installed a web server and configured it to work with PHP and Perl. And today I'm going to show you how to configure a static IP address so that if you wanted to host your Pi at home or even at a paid co-location hosting facility, you could. My eventual plan is to send one of my Pis, the 256 megabyte version, to a hosting company in Austria, or Österreich for those who speak German. It's called EDIS, and right now they are offering to host your Pi completely free, which is awesome. I'm also going to show you how to set up your Pi to work on Wi-Fi using a tiny little USB Wi-Fi adapter that I just got from Adafruit Industries. But first, let's get started with setting up a static IP address on our wired connection to the router. Up to this point, if you've been SPBP itu perangkat kecil itu dia butuh fungsi, bisa jadi router atau disebut juga router OS, bisa juga nanti dia bisa di-instagram jadi macam-macam, tergantung. Ya. Jadi dia ini mau mencoba membuat IP statis dulu. Oke, pakai kabel AND tadi. Ini saya ulang.
been connecting your Pi to your router and have been using it online already, your IP address was assigned via DHCP, or the Dynamic Host Configuration Protocol. And your Tadi router disebut DHCP. Nah, itu suatu protokol di network untuk mengesain IP secara otomatis. Ya. Itu kenapa tadi siapa namanya ada yang 169 titik itu di-assign otomatis. Nah, itu pakai DHCP. Tapi nggak mesti DHCP sih. Jadi si perangkat adapter pada umumnya dia udah ada ketentuan DHCP masing-masing. Ya. Jadi Dynamic Host Configuration Protocol itu fungsinya itu untuk mengesain IP address secara otomatis. uses this protocol to assign each device on your network its own IP address. No two devices on your local network can have the same IP address. And what we want to do is tell our Pi to use a specific IP address that will not change each time we start it up. And it's important to have a static IP rather than a randomly assigned dynamic IP, because if we want to use the Pi as a server, we could configure our router to forward incoming server ports to our Pi and allow connections from the internet into our local network to connect to the Pi. And you could then serve web pages and files, or you could even use it as like an on-the-go music server or something if you wanted to. So let's take a look at the file that we need to edit to update the configuration changes so that we can have a static IP. So change directories to cd/etc/network, and we want to edit the interfaces file in this directory. But before we do that, let's take a look at the IP address that we are currently using. So ifconfig, and as you can see here on interface ETH0, I have an IP address of 192. Bentar, internet saya lagi. .168.0.210. And I should probably note here that anything beginning with 192.168 is what is called a non-routable IP address. And this was an address space that was set aside when the internet was first created for local networks only. And no public machine on the internet can have an address beginning with those numbers. There are also IP ranges within 10.10, and some routers use this address space instead of 192.168. But what your router does in order to get your local devices connected to the internet is what's called Network Address Translation, or NAT. And essentially how it works is your internet provider gives you one IP address that is assigned to your modem or router. And that address is usually dynamic, so it can change from time to time, or pretty much any time you disconnect and reconnect to your modem. It kind of depends on the provider how often your router's IP address will change. So what happens is your router handles requests from each of your local devices. It then sends those requests out to the internet on its public IP address that was assigned by your ISP. And when the response comes back from across the internet from whatever server you connected to, the router knows how to send that response back to the correct device on your local network. But as far as anyone on the internet is concerned, you only really have one IP, even though you may have 100 devices behind your network that have non-routable IP addresses locally. Okay, so now that we have that out of the way and I've explained a little bit about how that works, let's make our IP address static on our Pi. Since I am currently assigned 192.168.0.210, and I know that no other devices on my network are using that address, let's make it my static IP for the Pi. So let's open up the interfaces file. So sudo pico interfaces, and let's find the section that reads iface
ETH0 INET DHCP, and we're going to want to change that DHCP to static. So let's go over to that and let's delete DHCP and type in the word static. And once that's done, we need to define what IP address we want, as well as some other network options. So let's go down and let's tab over to make this a little bit easier to read. And here we go. So address space 192.168.0.210. And then we're going to go down to the next line, netmask space 255.255.255.0. Next line, and network space 192.168.0.0. Next line, broadcast space 192.168.0.255. And lastly, next line, we'll go gateway, and then 192.168.0.101. And this may be different for you because this is going to be the local IP address of your router, and it will probably be different from mine. Usually routers have a default of either one. Ya, jadi ini kan PD sudah tahu ya, PD suatu angka yang untuk mendefine sebuah perangkat di dalam jaringan Astro Network. Netmask itu artinya adalah zone. Oke. Nah, broadcast itu jadi si 025 inilah nanti sifatnya dia broadcast semua informasi. Nah, sedangkan gateway ini biasanya ini dia IP router. Ya, jadi dia itu gunanya untuk bridging atau menjabatani ketika kalian melakukan komunikasi 192.168.0.1 or 192.168.1.1 or something like that. I just have mine on 101. So basically, whatever IP address you log into when you configure your router, use that. And let's save this. So Control X to save the file. And at this point, I would recommend rebooting. There is a way to just reload the networking to pick up the changes, but just to be on the safe side, let's reboot the Pi. So sudo reboot. And if you are connected locally to the Pi's own keyboard and monitor, you could just bring the network interface back up and down like this. So sudo ifconfig eth0 down, and then to bring it back up, sudo ifconfig eth0 up. If you did that and everything is fine, great. But if you rebooted, once the Pi is back up, you should be able to log in from any machine on your network using the static IP address that you chose. So, for example, on my Mac, I go to the terminal, and I can use SSH to do a remote login. So SSH-L, the user Pi, then 192.168.0.210. And then it's going to ask me for my Pi username password. So let me put the password in there. And there we go. And that basically just says that, we opened a secure shell with the login name Pi at the address 192.168. Oke, ini saya stop aja. Jadi itu kalau terkait SSH, kalian bisa install putih di Windows. Putih, tulisannya seperti ini, putih, download dulu. Itu kecil, ini putih nih. Nah, kalian install dulu di Windows kalian. Nanti baru kalian bisa connect pakai itu ke SPB kalian, pakai koneksi SSH. Tapi sebelumnya di enable dulu tadi SSH-nya. Nah, terkait tadi kan dia kan kasih tahu caranya buat ubah dari interface. Itu bisa, tapi itu sifatnya permanen. Nah, seandainya kalian mau mau ubah tapi nggak permanen, itu bisa misalnya 192.168.10.1
255 oke, terus gateway-nya sebentar 192.168 titik 10.1.1. Oke, nggak ada sudo. Oke, sudo. Oke, ini enggak harus pakai sudo. Tapi ini nggak permanen, temporary. Jadi kalau kalian start SPBP kalian, dia balik lagi ke default. Aduh. Oh, ini saya bukan masuk ke sudo file. Ini kita edit nih. Sebentar. Sudo. Coba saya Pico. Sudos. Oke, sudos. Jadi saya tidak termasuk di dalam legacy dari root si Semarang ini. Dan saya mau nambahin. Aduh, ribet. Oke, berarti oke. Saya harus ke CP ini dulu. CP. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Kalau dia tidak bisa, sudo. Sebentar ya. Sudo Pico. Sebentar. Oke, ini oke. Oke, oke. Yes. Oke. Ini sudah script. Oke. Ini harus di restart begitu. Bisa gak ya langsung on the fly gitu ya? Bisa gak ya? Proses terus di restart. Oke. Sebentar, berarti komen kita ada yang salah. Konflik. Oke.
Oke. Karena saya basic saya di ini apa namanya? Bukan di Debian, makanya saya agak bingung ketika pakai Debian. Oke. Dia nggak kena main ini. Dia kena kok pentaet. Oke. Oh, pantesan. Sorry. Invalid argument. Sebentar. Oke, intinya seperti itulah. Nanti saya coba cari lagi komennya. Kalau di Red Hat ini bisa. Oke. Apalagi? Saya rasa sih itu udah. Nah, saya mau ingetin terkait tugas yang kemarin. Saya ada tugas itu tentang buat game. Dikumpulin tanggal 14 April. Atau jadi itu nanti kayak semacam tugas akhir. Ya, tugas akhir dari mata kuliah ini. Oke. Detailnya bisa tanya ke teman yang datang kemarin. Oke, saya Bluetooth ini nggak bisa. Pasti bisa lah. Kalian mau Bluetooth mau FV. Ini juga bisa. Ini juga sudah. Ya, overall udah pertemuan kelima. Kita sudah done. Nah, untuk pertemuan ke-6 nanti kita akan coba coding untuk coba ini. Jadi mohon untuk ini nggak ada lagi ya. Oh, dia nggak datang. Untuk teman-teman yang belum menginstal SPBIP, mohon diinstal karena kita bakal coba coding untuk yang pertemuan ke-6. Oke. Ya, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Halo? Iya Pak, halo. Pak. Ini sudah dulu. Nanti minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya sudahi. Pak, itu Nana nanya tuh Pak di chat. Ya, saya udah balas. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada ditanyakan, saya sudahi dulu. Lanjut minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya yang buat game itu.
Nanti tanya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak. Bye. Iya Makasih, Pak, Pak. terima kasih juga Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Meeting.